Sesungguhnya Yamaha Indonesia itu adalah perusahaan dibandingkan negara-negara lain, perwakilan Yamaha di negara-negara lain di dunia, Indonesia adalah pencapaian yang paling besar, hampir mencapai 70%. Yang menyedihkan saya ketika sidang, terus terang saya sampaikan, saya menanyakan, apakah teknologi itu sudah kita miliki? Mereka mengatakan, teknologi yang mana? Masalah ayam, kalau ingin tahu berapa ongkos ayam itu 1 ekor, HPBU punya. Saya setuju sekali, maksud daripada hukum harus ada manfaat, kepastian hukum, keadilan itu pasti ada, menjadi sebuah pertimbangan. Termasuk dalam perkara kami yang terakhir, kita mendapatkan bagaimana pertimbangan kita pertumbuhan industri kendaraan motor itu sebetulnya menjadi pertimbangan kami. Hal yang dilakukan oleh KPU bukanlah pro justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik memang. Saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada kanal hukum yang sudah memfasilitasi paling tidak dan juga KPU di dalam sharing informasi terhadap pengalaman kami KPU selama ini. Walaupun sebetulnya kami dari KPU juga sering memberikan kuliah umum pada fakultas-fakultas. Saya kemarin baru saja juga ke Jawa Timur, kemudian ke Kalimantan, Sulawesi, Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi. Dan hari ini saya hadir di ruangan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau tadi dipermasalahkan, sebetulnya saya ingin sedikit cerita bahwa KPPU itu punya kewenangan beberapa. Ya. Satu adalah tentang pemberian saran dan kebijakan kepada pemerintah. Saran kebijakan pemerintah ini adalah sifatnya tidak binding, yaitu apabila ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempunyai dampak kepada persaingan yang tidak sehat. Kami sudah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah yang sudah lebih dari 200, mungkin hampir 300. Ada yang diikuti, ada yang tidak. Yang pertama sekali saran pertimbangan ini kami berikan yaitu saran untuk dibuka penerbangan tidak hanya 3, yaitu Garuda, Merpati dan Pulau saja, Mandala pada waktu itu. Kalau 2002 kita mengusulkan kepada Menteri Perhubungan dan kita mencoba juga mengalurkan dan beberapa negara lain, dan itu disetujui dengan maksud bahwa KPU adalah bagaimana supaya pelaku usaha yang kecil yang ada di daerah ini, yang kita sadari mereka lebih efisien bisa sampai ke akses pasar mendekati ya ke Jakarta itu lebih mudah atau ke daerah akses lain. Itu contoh yang pertama kali kami berikan saran pertimbangan itu tahun 2002, karena saya hadir di KPU sejak tahun 2000, jadi saya paham sedikit dengan itu. Kemudian yang terakhir adalah saran kebijakan kami kepada Gubernur DKI untuk pemantauan mobil ya, yang secara teknologinya dia hanya menuju ERP saja. Kemudian KPU mengajari, kita coba membandingkan juga dengan beberapa negara. Di Singapura ternyata sudah menggunakan teknologi yang jauh lebih baik dan lebih murah, sehingga kami menyarankan supaya dibuka saja, ada persaingan. Dan yang punya teknologi itu datang ke KPU, itu Swedia, itu datang ke KPU minta pertimbangan. Tapi tentunya bagi kami kesempatan itu adalah merupakan fokus yang penting dalam persaingan ini. Dan alhamdulillah itu diikuti. Akhirnya sekarang siapapun harus buat tender komisi. Kemudian yang kedua adalah tugas kewenangan KPU dalam melakukan analisa terhadap merger. Yang dianggap sekarang ini adalah post notifikasi. Ini sudah tidak berlaku lagi untuk beberapa negara lain kalau kita lihat itu betul. Ya. Di tempat-tempat lain itu adalah pre-notifikasi. Mengapa? Kalau sudah post notifikasi, ibarat hati sudah jadi bubur, kemudian kita ingin sarankan mereka kembali lagi ke awal. Tapi dengan post notifikasi itu adalah dimana bahwa pelaku usaha itu setelah mereka judi jadi masing-masing, mereka bisa minta advokasi atau saran dari KPU. Nah ini yang sebetulnya sambil berjalan ini itu secara voluntary sudah dilakukan. Dan alhamdulillah satu hari kami mendapatkan lebih dari 4 bahkan 5
hanya 6 yang notifikasi, tetapi sayangnya yang paling banyak notifikasi justru dari perusahaan asing. Mengapa? Memang mereka ada di Amerika, mereka ada di Eropa, tetapi mereka punya aktivitas cabang di Indonesia sehingga wajib melakukan notifikasi itu. Tetapi tidak semua yang sudah thresholdnya tertentu. Kemudian yang ketiga sekali, yang ketiga, ini mungkin yang paling banyak disorot akhir-akhir ini, yaitu di dalam penegakan hukum. Sesi bagi pesan perkembangan, kami sudah mempersiapkan tools untuk yang kita sebut dengan kompetisi teknis, sehingga pemerintah pusat maupun daerah apabila ingin membuat peraturan atau ingin mengevaluasi peraturan-peraturan, itu kita sudah punya tools supaya comply dengan Undang-Undang 5 tahun 1999. Ini sudah kami serahkan kepada Menteri Perekonomian, dan menurut informasi yang kita peroleh bahwa kompetisi teknis ini akan dijadikan instruksi presiden. Kemudian yang ketiga, saya kembali lagi, itu penegakan hukum. Barangkali tadi disinggung sedikit tentang Yamaha dan Honda. Orang belum baca putusan, sehingga diskusi di luar sudah panjang lebar, tidak karuan. Tapi kalau baca putusan nanti akan tahu apa sesungguhnya terjadi dalam itu. Dan ini yang saya lihat, saya sendiri sebagai majelis, saya tahu apa yang kita peroleh dan pengakuan dalam sidang itu ada. Jadi bukti hukum itu kita peroleh dulu, kemudian baru kita minta bagaimana untuk perkuat dari teori-teori ekonomi. Itu yang terjadi. Kemudian yang keempat, KPPU mendapatkan lagi kewenangan yang baru lagi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu tentang kemitraan. KPPU diberikan kewenangan untuk menganalisa atau memonitor perjanjian-perjanjian perusahaan di dalam bidang kemitraan dengan mengikuti kemitraan yang polanya sudah ada di Undang-Undang UMKM. Nah, ini pun kami sudah mempersiapkan, walaupun undang-undang itu tahun 2008, tetapi PP-nya baru keluar 2015 kalau saya tidak keliru. Sehingga 2016 kemarin KPPU sudah menyiapkan 2 perkom untuk itu. Satu perkom tentang monitoring kemitraan, yang kedua adalah perkom tentang penegakan hukum. Mengapa? Karena berdasarkan undang-undang itu, KPPU diberikan kewenangan untuk sampai mencabut izin. Nah, kami dari KPPU itu kan melaksanakan peraturan undang-undang yang sudah ada. Jadi sebetulnya kalau dulu tahun 2001 ketika KPPU baru ada, saya pada saat itu adalah Direktur Penegakan Hukum, merangkap menjadi investigator dari KPPU. Pada saat itu ada perkara di Batam menyangkut tentang praktek yang dianggap tidak sehat. Saya dipanggil oleh ketua pengadilan negeri di sana, minta hadir dalam sebuah persidangan. Nah, kami mengatakan bahwa sebetulnya kami nggak bisa hadir. Dia mengatakan bahwa kami tidak melaksanakan apa yang harus kita lakukan. Jadi seperti pelanggaran hukum, ya, perbuatan melawan hukum atau praktek dan kita lakukan. Tetapi kita jawab, jangkauan tangan kami pada tahun itu belum bisa dan kita belum tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Sehingga persidangan itu kami tidak hadir, tetapi hakim yang memahami. Ada waktu itu tahun 2001 begitu antusiasnya masyarakat dalam KPPU. Nah, saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan dulu barangkali, atau ingin lebih diperbanyak lagi. Kalau perkara pada awal-awal sampai dengan tahun sekitar 5 tahun yang lalu, memang kita di PN itu boleh dikatakan 80% kita kalah. Tapi akhir-akhir ini kami dari KPPU 70% DPR kita menang. Kalau di Mahkamah Agung hampir mendekati 85% kita sudah dikuatkan putusan-putusan kita. Mengapa? Pada awalnya ini dari sisi ekonomi, pada awalnya memang para hakim tidak paham tentang indirect evidence atau ekonomi evidence yang disampaikan. Dan kita membuat mengundang beberapa pakar secara internasional. Waktu itu dari OECD, ada Prof. Jini, ada Prof. Bukarci. Kita memberikan penjelasan-penjelasan kepada hakim agung dan hakim-hakim pengadilan ini. Kita buat seminar 1 hari. Kemudian akhirnya mereka memahami. Jadi sebetulnya teori ekonomi yang masuk itu setelah KPPU mendapatkan bukti hukum. Karena kalau dalam Indonesia ini kan hukum formal yang kita harus dapat dulu.
Kita dapat dulu bukti hukumnya, kita kaji dulu hukumnya, kita pelajari dulu unsur-unsur di pasal-pasalnya, kemudian untuk memperkuat itu baru kita gunakan economic evidence-nya. Itu runtutan dalam kita menangani sebuah putusan. Saya setuju sekali, maksud daripada hukum harus ada manfaat, kepastian hukum, keadilan itu pasti ada, menjadi sebuah pertimbangan. Termasuk dalam perkara kami yang terakhir, kita mendapatkan bagaimana pertimbangan kita pertumbuhan industri kendaraan motor itu sebetulnya menjadi pertimbangan. Ya, kalau dalam persidangan kita dapatkan bahwa sesungguhnya Yamaha Indonesia itu adalah perusahaan dibandingkan negara-negara lain, perwakilan Yamaha di negara-negara lain di dunia, Indonesia adalah mencapai yang paling besar, hampir mencapai 70% keuntungannya dari yang lain-lain. Maksud saya begitu besarnya konsumen kita di Indonesia. Yang menyedihkan saya ketika sidang, terus terang saya sampaikan, saya menanyakan apakah teknologi itu sudah kita miliki. Mereka mengatakan teknologi yang mana? Teknologi itu kan seingat saya juga di perindustrian perdagangan sebelum saya di KPPU. Saya tahu ada peraturan pemerintah yang harus keluar tentang pengalihan teknologi, tapi sampai sekarang itu belum keluar. Saya menanyakan kayak transmisi, engine itu kita masih impor tanpa persetujuan Jepang. Indonesia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang diberikan itu hanya hal-hal yang berkaitan dengan varian. Desain pun harus mendapat izin terlebih dahulu. Kami juga berkunjung ke Tegal. Kami mendapat informasi juga dari Semepak. Sehingga hal-hal yang demikian menjadi pertimbangan kita. Sesungguhnya mau dibawa kemana industri kita ini? Itu hal yang disamping. Oleh karena itu, dalam putusan ini juga kita berikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, yaitu Departemen Perindustrian terkait dengan ini. Nah, kalau kaitan-kaitan yang lain di dalam perkara yang terakhir ini adalah pengakuan dari Presiden Direkturnya bahwa pertemuan itu ada BAP. Itu sedikit yang ingin kami sampaikan di dalam pertemuan ini. Juga dengan perkara-perkara lain, kalau masalah ayam, kalau ingin tahu berapa ongkos ayam itu 1 ekor, KPPU punya. Ya, jadi kita turun langsung ke lapangan, kita melihat. Mudah-mudahan sumbangsih saja sebetulnya, dan bagi yang masih keberatan diberikan jalur bisa ke pengadilan. Bahkan KPPU di situ juga bisa sebagai pihak. Ini sebetulnya yang menunjukkan bahwa putusan ataupun hal yang dilakukan oleh KPPU itu bukan pro justisia. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan awal. Silakan, terima kasih. Terima kasih.